Kayak gaya woman on top lah, gue di bawah, cewek gue di atas. Kayak gini. Gini dong. Enggak dong. Kayak gitu. Pada saat gue melakukan hal yang kayak gitu, gue ngeliat muka dia, itu senyumannya tuh aneh-anehnya. Beda kalau yang nggak tahu mungkin yang sudah berkeluarga atau yang masih bandel, yang masih menjadi domba tersesat ya. Itu kalau kita ngeliat buka pasang langsung lagi main, itu kayak ya nafsu yang keluar gitu, nafsu cinta gitu. Ini tuh enggak, senyum tapi kayak gini nih. Itu dari awal main sampai akhir dia lebih dominan lah intinya. Pokoknya dia tiba-tiba tuh kayak ya jadi kuat aja gitu. Kuatnya bukan nanti kuat apa gitu, kayak lebih dominan gitu. Maaf ya, kayak lebih dominan, Lebih agresif gitu. lebih agresif dan Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share banyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Nyalakan juga loncengnya supaya bisa dapat video gue yang terupdate. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung dan selamat menonton. Oke Sobat Camat, kali ini gue kedatangan narasumber yang dimana dia ini punya pengalaman mistis yang memang benar-benar anti mainstream banget. Yaitu pengalamannya adalah dia bercinta dengan sosok kuntilanak. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita panggil. Ini dia narasumbernya. Nyolot banget. Weh. Halo Bang. kita ganteng banget gue sini. Bisa dikenalin dulu dong. Kenalin. Nama gue Bambang. Bambang. Sebutnya Bambang. Bambang. Oke, karena ya di sini gue menjaga privasi dia juga ya, karena di sini mungkin agak-agak sensitif kita bahas, agak ke 21 plus ya. Cuman di sini ada zona mistisnya, men. Lu harus ambil sisi positifnya. Oke nih, Bang Bambang ya. Gue kan pernah dengar dari cerita lu bahwa pengalaman lu itu pernah yang dimana lu tuh bercinta yang lu anggap atau kelihatan lu tuh cewek lu dan sebenarnya itu bukan. Itu gimana sih ceritanya gitu? Jadi gini. Itu pasangan gue dulu lah. Oke. Masih zaman muda, ABG gitu lah, ABG biasa lah ya, ABG bandel gitu kan. Jadi pasangan gue itu agak unik. Uniknya itu dia setiap ya zaman pacaran pasti kita chat kayak gitu kan, kayak nanya lagi apa, udah makan belum gitu kan. Ya, pas itu emang tiap hari lah gue. Cuma pas anehnya itu setiap malam Jumat gue cek kamu lagi apa di jam 7 atau habis maghrib lah. Pokoknya mandi malam lah, intinya mandi malam itu jam 6 atau jam 7. Kamu lagi apa? Itu pasti dia bilang lagi mandi. Tapi bukan mandi, kayak mandi kembang gitu. What? Dia pasti terbuka ya, karena sebelumnya kan emang udah terbuka segala macam. Setiap malam Jumat dia mandi kembang karena katanya disuruh bokap. Dia bilang sih nggak tahu nih, gue disuruh mandi kembang sama bokap gue, nggak tahu kenapa gitu. Gitu. Oke. Dan kenapa? Karena emang keluarganya itu emang agak unik sih bagi gue, karena keluarganya ini, bokapnya itu gini apa, sedikit bermain dengan bermain mistis juga. Terus di rumahnya itu nyimpen barang-barang pusaka. Walaupun gue tuh nggak dilarang ke rumahnya dia, gue tuh nggak boleh ke rumah dia, tapi dia tuh terbuka gitu. Kadang-kadang pernah papa lagi apa, saya bertanya ke dia, papa kamu lagi apa? Tahu nih pulang bawa si jinglut. Oh, yang difotoin, ceklek. Gua hapus, gua takut. Woi, gila lu nyimpen bekas. Bokap itu se-freak gitu dengan hal-hal dunia mistis gitu. Ya mungkin sih keluarga dan terus sama pasangan gua dulu tuh, jadi kenal lah gitu. Jadi ya turun lah gitu, kita turun lah gitu. Nah, yang tadi lu bilang yang bahas tentang poin berhubungan. Ya, jadi gimana tuh ceritanya? Dia tuh gini. Buat lo yang punya cerita mistis atau pengalaman mistis, bisa email ke fathurrwahyutama@gmail.com atau DM Instagram gue @fathurwahyutama. Zaman dulu kala pas gue masih muda, sekarang masih muda, makin muda sih sekarang. Itu di suatu hotel. Oke. Hotel sebutnya Hotel Merah di sini ya.
Oh. Enggak sih, hotel-hotel yang apa yang gampang lewat. Biar lucu aja hotel-hotel yang mana hotel mewah aja. Oke. Oke, suatu hotel yang agak lumayan di daerah Senayan ya, depan Mall Senayan City, samping McD, yang parkirannya agak mahal, tapi untung gratis kalau nyewa hotel situ. Jadi itu, gue itu ya biasa lah ya, anak muda, bercocok tanam lah, berkembang biak lah, enggak, berkembang biak lah, berkembang biaknya dua, gitu. berkembang biak, lu kembang biak kayak hewan gue. Berkembang biak, tapi anehnya itu gini, agak 20 top plus ke atas nih bahasanya. Biasa lah ya, kalau mungkin yang pernah tuh kayak gaya woman on top lah, gue di bawah, cewek gue di atas, kayak gini dong. Enggak dong. Kayak gitu, pada saat gue melakukan hal yang kayak gitu, gue ngeliat muka dia, itu senyumannya tuh aneh-anehnya. Beda kalau yang kata mungkin yang sudah berkeluarga atau yang masih bandel, yang masih menjadi domba tersesat ya. Itu kalau kita ngeliat buka pasang kelas lagi main, itu kayak ya nafsu yang keluar gitu, nafsu cinta gitu. Ini tuh enggak, senyum tapi kayak gini nih. Kayak apa, kalau lu tahu zaman dulu Facebook atau Twitter bahasa itu kayak senyum smirk. Iya. Jadi kayak senyum tuh gini. Kayak Joker. Ya, kayak Joker kan senyum. Iya. Ini senyum tapi kayak senyumnya tanpa ekspresi gitu ya. Ada ekspresi, ini kayak kosong gitu, senyum kosong gitu kayak. Itu dari awal main sampai akhir dia lebih dominan lah ini ya. Pokoknya dia tiba-tiba tuh kayak ya jadi kuat aja gitu. Kuatnya bukan nanti kuat apa gitu, kayak lebih dominan gitu. Maaf ya, kayak lebih dominan, lebih agresif gitu. Lebih agresif. Dan itu ya maaf ya, sekali lagi gayanya itu yang pernah gue yang ya bandel udah lama lah ya ininya, sama hari itu berbeda gayanya. Gaya ya nafsunya beda, dari senyumnya, omongannya segala macam itu beda, bukan kayak biasanya gitu. Itu beda. Kelar main capek, secapek-capeknya kayak lu lagi jalan, kata gue, kata nama gue dong, kayak lu jalan kaki dari Jakarta sampai puncak, lu jalan kaki. Capek saking gimana tuh. Dan lagi kenapa gue bisa bilang itu, kalau bilang mentionnya Miss K kan ya, itu gue nggak tahu itu Miss K atau Miss Gundo atau siapa. Kelar main, gue nanya karena tuh hal yang kok beda sih kayak kamu, kalau kamu janggal ya. Ya agak janggal lah ya, agak janggal. Gue tanya, kata dia, itu bukan aku. What? Lalu siapa yang tadi siapa? Gue tanya gitu, tadi siapa? Gue lupa. Itu karena 4 tahun yang lalu. Gue lupa dia ngomong yang jagain aku atau yang ada di kamar itu. Mungkin bisa dibilang kodam media gitu ya. Ya, gue nggak tahu. Bahasa lainnya gitu ya. Tapi gue nggak tahu. Itu katanya itu entah yang jaga dia atau yang ada di sekitar kamar itu. Gokil. Hotel mewah loh. Bukan hotel yang gitu, cuma gini. Maksudnya bukannya gue sombong, saya hotel mewah pun tetap masih ada gitu. Ada yang hal-hal yang kayak gitu. Lo bayangin sekali, yang bisa gue anggap lah ya agak kuat. Terus sekali ya gue capek udah. Enggak, hands up gue. Biasanya berapa ronde? Ya tergantung sekarang. Oke. Tergantung dorongan. Pokoknya itu wah capek itu bener-bener ngedrop. Muli lah gue, kayak nguli nggak istirahat lah kasar lo. Anjir. Tanya lah, gitu. Iya itu bukan aku, itu gue lupa pokoknya jagain dia atau yang masuk ke kamar itu. Maaf ya, gitu. Berarti lu selama lu begini tuh bukan sama cewek lu dong? Bukan, dari awal. Lah terus pada saat lu begitu, lu cewek lu nggak ada kayak, pastinya kan kalau misalkan mungkin orang pasangan nih ya, cowoknya nggak ada kabar pasti nanyain dong, atau pasangan yang nggak ada kabar nanyain kamu lagi apa sih, kok sibuk gitu-gitu. Itu nggak ada dari dia. Apa mungkin emang dia udah tahu yang atau gimana? Seinget, kayaknya dia udah tahu kalau itu bakal dia yang main gitu. Bisa si itu yang main, bukan dia yang main. Kok mau berbagi ya? Bagus dong. Bagus. Itu dimensi lain, Pak. Ya. Masalahnya, Pak. Kalau sama yang lain gue pun juga. Enggak bercanda. Pengalaman yang seru bagi gue. Tapi gue kayak agak mistis gitu. Nah, setelah melakukan hal bola itu, gue jadi lebih, gue nggak tahu ya, ini gue anggaplah gue berbohong gitu. Anggap gue berbohong. Cuma gue tuh jadi kayak lebih agak peka aja gitu. Yang mungkin ke awal kayak efeknya kayak lu merinding. Ini enggak kayak
kayak gue tau situ ada deh gitu. Lebih peka itu lebih kental, tapi gue nggak mau terusin, nggak mau jalan karena udah amat karena gue nggak mau tahu juga gitu. Jangan nih, jangan. Ya nggak mau juga gitu, karena hal-hal yang gimana kok jadi lebih peka gitu. Terus ya pokoknya gitu, pasangan gue tuh emang agak dari unik ya, agak unik dari keluarga yang agak unik gitu. Gue nggak usah tuh agak unik. Dan 2 tahun tuh gue pengalaman gue tuh bener-bener apa pasangan gue. Anjir, tapi lu pada saat biasanya kan kalau misalkan kulit manusia biasa sama makhluk itu kan beda tuh. Nah pada saat lu bercinta itu gimana sih, maksudnya kayak rasanya itu kan pasti ada dong. Ya sama kayak gue apa raganya tuh raga pasangan gue gitu. Raganya pasangan gue, tapi nafsunya itu bukan nafsu dia. Tapi pada saat itu pasangan lo ada di mana? Nah, gue nggak tahu, kayak lagi jalan-jalan ke mall lain sih, atau jalan-jalan ke ruangan. Tapi intinya, mungkin karena dia dari keluarga yang unik, mungkin dia, gue kalau sama dia itu bisa jadi gini. Kalau positif gue nya, dia tuh punya 2 kepribadian. Cuma kalau gue ngeliat hal yang unik kayak gini, bukan 2 kepribadian, dua jiwa lah hitungannya. Iya, jiwanya. Pasangan gue atau yang jagain dia. Iya, jatuhnya kayak berbagi raga gitu ya. Ya, berbagi raga bener, satu joinan raga, satu gitu badan, ya. dua raga, dua roh gitu. Dua roh lah. Ya, gue nggak tahu bahasa yang bagus apa gitu. Tapi ada efeknya nggak sih setelah kayak gitu? Kan biasanya kayak misalkan mungkin ya, yang setahu gue, yang sepengalaman gue dapet cerita orang tuh kalau misalkan ada orang, jangankan sampai kayak gitu ya, sampai disukain sama makhluk halus aja itu orang susah nikahnya. Ya itu ada temen. Serius. Temen gue itu, ada gue nggak tahu. Temen gue itu nggak bisa langgeng sama pacarnya karena dia ngomong dia itu ada yang nempel cewek. Anjir. Tapi gue nggak tahu karena gue nggak bisa ngeliat atau nggak bisa ngerasa, tapi gue aku kalau dia bisa, emang gue percaya dia bisa gitu. Dia tuh nggak bisa pacar, mungkin bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Endingnya nggak jelas ya. Endingnya bukan finish tapi ending malahan. Kalau finish kan berarti targetnya tujuan ya, goalsnya. Ini ending tuh udah endingnya habis. Karena si yang ini, kata dia yang cewek ini naksir sama si temen gue itu. Nah kalau gue nggak tahu, cuma ini agak susah sekarang gitu. Dengan umur segini gue kayak punya pasangan ada ya rintangan gitu. Tapi kadang-kadang ya ketika kita peka gitu ya, bagi gue tuh ada iniannya sih, ada manfaatnya gitu. gue pernah banget sama, gue hampir kayak lu, dan gue tuh kejadiannya cuma sekali. Gue kejadiannya beberapa kali. Jadi ketika gue main ke suatu tempat atau berkunjung, itu selalu ada makhluk cewek yang memang suka sama gue. Dan pada saat itu kejadian, gue selalu kayak gue ribut besar sama cewek gue gitu loh. Dan di sini kenapa gue bilang ada manfaatnya, gue ngerti tentang seperti itu. Ya gue bisa langsung ngatasin langsung dianya tuh. Jadi kayak lu gue punya hak kebahagiaan di kehidupan gue nyata, sedangkan lu juga punya, cuman kita beda alam dan beda dimensi. Jadi ya simpelnya sih seperti itu gitu. Ya mungkin kalau misalkan lu nggak ada ini sih, mudah-mudahan nggak ada lah ya, karena jodoh, umur dan rezeki kan urusan Tuhan sebenarnya. Mana apa setelah gue sama pasangan gue cuma 2 tahun doang. Kalau 2 tahun itu bener-bener gue tuh pasangan ekstrim gue bagi gue. Aneh lah ya. Aneh entah. Nah gue satu lagi cerita deh, gue lagi nongkrong di daerah Karawaci. Kalau kalian tahu Supermall Karawaci atau sama Lipo ya. Lipo Lipo, Maxbox sama rumah sakit Siloam. Kalau arah dari rumah sakit Siloam mau ke arah Supermall, soalnya kan pasti kan satu jalur ya kalau kan. Terus di tengah-tengah itu kan ada segitiga. Iya, yang sini ke McD ya. Apa bukan? Ya pokoknya di tengah-tengah itu ada pohon segitiga aja. Pokoknya dari Siloam jalan ke Supermall. Iya, itu kan jalannya ada kayak gini. Kayak gini kan. Itu gue pernah nongkrong lewat, tiba-tiba kayak pengen klaksonnya 3 kali, tet jalan nggak ya 20 menit, tiba-tiba sini gue tuh kok gue nggak enak ya, kok jadi guna-gulana gitu loh. Tapi kayak jadi kok gue gini linglung, jadi kayak gue kenapa ya, gue ngomong diri gue kayak gue kenapa ya, apa katanya pasangan gue pas itu sebetulnya beb anjay beb, kamu ngerasain juga nggak sih kayak gini? Enggak. Kok aku kayak gini, kayak nggak enak ya, kenapa ya? Terus udah mungkin ini kali lagi capek kakak gimana lagi jalan, gue linglung tuh, bener linglung, nggak tutupin ya, kalau kan gelap, enggak linglung, dibikin linglung gue. Kayak bingung gue ada di mana gitu ya. Jadi yang sosial gue belok ke kiri,
gue kayak bengong, ibu dia bengong terus saya. Loh, kok di sini? Putar balik. Itu 2 kali tuh. Loh, sini lagi. Bukan saya. Loh, kok gue kagak belok ya? Situ nah itu. Setelah 2 kali belok salah jalan itu, mungkin pasangan gue enggak kali. Wah, kayaknya ini nih. Nah, nggak tahu di belakang tuh kayak digini-giniin. Pokoknya gue nggak ngerti lah bahasanya gitu, kayak set gitu. Lu kagak tahu kayak begini kan? Anjir yang kakak gue juga. Pulang kan nyampe rumah agak tenangan tuh, nyampe rumah tenangan, tapi pasangan gue kayak tiba-tiba terus angin bilang terus angin dikerok. Orang kan kalau dikerok merah, kalau kekencengan ya berdarah atau ya merah atau biru lah. Nggak yang biru lah, kayak merah berdarah gitu. Ini enggak, ungu kayak orang digebukin. Anjir. 2 minggu, bayangin. 2 minggu dengan keadaan kayak begitu. Bengep, ya Pak. Jadi hasil ya dia baru tuh kayak bonyok aja gitu. Setelah kejadian ini, jadi kayak setelah pulang dari Karawaci itu, dia langsung besoknya kerokan, lebam tuh. Wah tuh lebam, gue merinding nih. Bubuk. Langsung lah, bilang wah ini kayaknya ada yang kayak masih nempel nih. Ada yang nggak beres. Nah, dia soal pas nyampe rumah bilangnya udah pergi kok. Nggak tahu pergi kemana, nggak tahu perginya ke badan dia. Nongkrong lagi nih sama pasangan gue, sama temen gue. Tiba-tiba ya ngobrol-ngobrol bisnis juga. Tiba-tiba si pasangan gue ngomong kayak gini, nunjuk kayak ini, tapi dengan nada kayak Marah gitu atau marah, suaranya berat, bukan pasangan gue. Kasian si Neng. Kasian si Neng. Sambil nunduk kayak sakit gue kayak kasian si Neng. Berat bahasanya. Cewek gimana sih? Cewek sebenarnya kayak kasian si Neng. Ini enggak kayak bilang kasian si Neng. Berat bahasanya. Langsung, apa nih siapa nih gitu kan. Nah temen gue nggak tahu lah, temen gue emang agak bisa tuh gitu tuh. Sampai temen gue kayak nembak gitu. Lo mau pulang sendiri atau gue anterin? Jadi yang gue tangkep kayaknya pasangan gue ini dijaga sama ksatria atau apa bahasanya, pokoknya kerajaan ya pokoknya dia gagah, katanya sih gagah. Nah si yang ini cewek, anak kecil, korban kecelakaan tabrak lari. Dia mau aku merinding anjir. Dia mau ngikut sama gue atau pasangan gue karena apalah intinya bagus lah gitu, bagus dia mau ngikut, tapi sama pasangan gue karena dia ada yang jagain diusir. Makanya ngomong kasian si Neng tuh, langsung udah pergi, udah tuh lebamnya besoknya dari ya pelan hilang sembuh gitu. Wah pokoknya gokil banget ya pengalaman itu bener pengalaman yang nggak akan pernah gue lupain gitu. Itu bener-bener kayak jir, ini kayaknya bakal jadi seru gitu pengalaman cerita buat hidup gue gitu. Nah terlepas sekarang kayak cerita sama temen gue segala macam kayak masa sih? Iya, mungkin ke sebagian orang tuh yang berpikiran bahwa mana mungkin sih manusia bisa begituan dengan atau berhubungan dengan makhluk halus gitu. Kalau gue terserah, lu mau percaya syukur, enggak juga mana setelah itu itulah terserah. Kalau lu nggak nanya ya gue nggak akan cerita karena kan susah zaman sekarang kalau ada harus ada bukti dulu baru bisa. Oh iya benar ya. Ini gimana cara ngebuktiinnya? Gue lagi berhubungan, lu mau ikut juga, mau videoin. Tapi kadang-kadang memang ada ya, maksudnya kejadian itu percaya nggak percaya sih ya. Kadang gue pun juga sama ketika gue di rumah nih, gue belum pulang kerja, ya ibu gue yang sering di rumah kan. Jadi posisinya itu kan kamar ibu gue di depan, sebelahan sama kamar gue di belakang. Itu ibu gue sering banget kayak sosoknya gue, cuman masuk kamar gue gitu loh. Oh jadi, itu ya kayak double body gitu ya? Iya kayak assalamualaikum, suara gue gitu kan, biasalah gue masuk gimana sih assalamualaikum. Terus bedanya kalau gue kan biasa masuk gue nyamperin nyokap bokap gue salim dulu, ini enggak. Tapi ini langsung kayak masuk kamar, udah tau gue pulang, itu udah biasa banget di rumah kayak begitu. Cuman ya kadang ya percaya nggak percaya sih, semua gue kembaliin lagi ke kepercayaan penonton deh, kayak gimana. Kadang-kadang itu hitungannya itu buat masuknya ke pengalaman pribadi sih. Soalnya kalau diceritain pun kalau kayak nggak merasakan ya jadinya denial gitu kayak masa sih ya terus kali kalau nggak kalian tuh harus merasakan dulu gitu. Mungkin kalian mau mencoba di hotel itu. Berarti kayak hotel mewah aja ya. Hotel di daerah ya Bundaran HI ya. Itu benar-benar Bundaran HI, hotel paling mahal di Jakarta lah anggaplah ya. Betul nggak sih exhaust di pintu, saya ada exhaust lah ya. Ya karena kan gue minta smoking room kan.
itu buat tidur pasangan gue nggak masih yang pasangan itu tuh dulu tapi sekarang udah bertobat gue. Bertobat. Oke. Tapi masih kangen rasanya sih. Maksud, Oke. dia katanya dari ventilasi itu ke kamar mandi itu lari. Wah, gue bilang lagi 2 kalinya nih. Jadi jatuhnya tuh ini ya karena gue nggak ada niat, tapi pasangan gue sangat itu kayak gimana sih kayak film apa ya, kayak kalau kayak nonton Resident Evil tuh ada yang kayak kayak begitu. Itu manusia katanya. Tapi di ventilasi lari ke kamar mandi. Gue berlindung. Ini ngapain ya begitu ya? Ngapain ya begitu? Numpang lewat kayaknya sih. Mobil cendol ya. Kayaknya pengalaman lu dengan mantan lu ini unik-unik banget ya kayaknya. Ya. Ini 2 tahun kalau nggak unik bukan gue namanya anjay. Tapi betul-betul tuh real gitu. Pokoknya ya kalau kita bisa 2 jam lah. Tapi ini yang ya, itu seperti itulah ya. Intinya dimanapun intinya permisi deh. Sopan lah. Sopan sana tetap ada. Ya. Tapi BTW video lu itu ada linknya nggak sih? Ada di Google Drive juga. Nanti gue taruh di deskripsi ya. Tapi unik ya. Itu benar-benar tuh pengalaman yang wow gitu. Mungkin ya semuanya nonton video gue bisa ngambil sisi positifnya ya. Yang negatif ya jangan walaupun enak gitu. Iya sih. Ya kan? Jangan deh. Masa lalu. Iya, karena gimana pun kita tetap sih kayak misalkan contohnya ngomong tentang tata kerama nih ya. Gue ke rumah lo, tapi gue nggak permisi langsung masuk ke kamar mandi. Kira-kira lu seneng atau enggak? Gue tembak deh, padahal. Sama men, kayak gitu tuh sama-sama kita kemana pun enggak. Mau di tempat yang apa ya, yang entah pendesaan atau tempat mahal apapun yang termewah, tetap permisi deh. Iya, minimal salam lah ya, minimal salam. Karena kan kita nggak tahu asal tempat itu dulu apa tempatnya dulu gitu. Bener sih, ada yang mungkin tempat bekas pembunuhan, pemerkosaan, atau kejadian apa kita nggak tahu gitu. Tapi gokil sih emang sih pengalamannya Bang Bambang ini. Wow, sangat sekali, sangat dark love banget gitu. Karena gue tuh kalau bahas-bahas begini tuh kadang-kadang kayak kok bisa ya gue kayak ngalamin kayak cinta bertepuk sebelah tangan dong antara ada dan tiada. Iya. Jujur gue sebenarnya suka hal-hal begini ya, tapi gue nggak mau mendalami, cuma gue suka ceritanya aja gitu, kayak mungkin kayak teman-teman kreator lo kayak siapapun itu atau kayak feelnya dapet lah ya, feelnya dapet kayak wih seru, cuma gue nggak mau ngedalamin ke jangan apa lah. Gitu, cuma gue pengen kayak gue suka kayak storytellingnya aja. Gue pun juga sama kok, walaupun gue ibarat dikenal orang tuh sebagai orang yang memang mengenal spiritual, tapi gue segala apapun itu gue selalu masukin dengan akal sehat sih. Gue cuman percaya adanya makhluk halus yang bisa berhubungan dengan manusia hanyalah satu, Tuhan. Ya betul. Selain itu gue nggak percaya. Kayak makhluk hidup bisa makhluk halus bisa ngelindungin kita dari serangan ini itu gue nggak percaya. Gue harus cerita lagi, ini terakhir mungkin ya sebelum kelamaan nih, soalnya gue kagak dibayar nih, anjay ya. Temen gue pernah ngomong gini, temen gue nggak tahu kayak kalimat gue akan agak sedikit berantakan sih. Temen gue pernah ngomong, lu pakai kodam kebal nih, kebal atau nggak akan mati lah, ini buat ngejaga lu lah kalau lu kenapa-napa gitu, kecelakaan segala macem. Cuma ini kan mesti kita katanya kan ada yang harus dikasih sajen atau dikasih makan atau apalah bahasanya, ada yang enggak kan, cuma ada resiko tertentu. Ada resikonya intinya. Kalau misalkan lu kecelakaan nih, lu pakai kodam yang ngejaga lu, nggak akan mati lah. Tiba-tiba amit-amit lu kecelakaan, tapi lu nggak mati, tapi kaki lu bisa patah, lumpuh, segala macam lu masih gerak, masih mau hidup kayak gitu. Enggak, kita nggak bisa ngapa-ngapain walaupun hidup, tapi semua organ kita kan. Nah itu makanya kodamnya bener, ngejaga lu nggak mati, tapi lu ini cacat. Ya, nauzubillah min dzalik. Ngapain masa gua? Ya begini ngapain gitu? Mendingan ya udah gitu. Maaf gini, kalau kata kasar atau yang zaman sekarang itu kayak mati hidup di tangan Tuhan. Ya benar, cuma yang ngaturnya kan gini. Yang nentuin yes Tuhan, tapi kan yang ngatur hidup lu, nah lu sendiri, yang memilih kan lu masih mau hidup atau mati. Kalau mati ya udah lu tinggal kita mau arahnya kemana gitu. Mantap banget, gila. Ini di pendeta gue nggak kerasa ya, kita ngobrol udah cukup lama sama buruan ayo ini belum bayar gue. Habis ini masih padang. Tenang.
Oke nih, Bang Bambang, thanks banget ya udah mampir di channel gua. Semoga kalian semua yang nonton video gue ini bisa ngambil sisi positifnya ya. Sisi negatifnya buang aja, walaupun enak udah buang aja. Follow dong IG gue dong, follow IG gue sini. Lu yakin mau gue taruh link di deskripsi? Enggak apa, IG gue dah, IG gue taruh ya. Ya, oke nanti. Siapa tahu ntar ada yang butuh job MC. Ya, nanti gue taruh ya, nanti gue taruh link deskripsinya ya. Oke, terus support channel gue supaya gue lebih bersemangat lagi dalam berkonten dan nyari narasumber yang lebih wow gitu. Oke, sekian dari gue. Salam tua gapat dari Ciao Maya.